Berani masuki kandang banteng di Jakarta, Cak Imin optimis suara Amin menang di kawasan pecinan. Di hari ketiga masa kampanye nasional, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menginjakan kaki di kawasan pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Cak Imin datang didampingi sejumlah caleg dari PKB. Sedangkan pasangan Cak Imin, Anies Baswedan, hari ini juga berkampanye di ibu kota, tepatnya di Jakarta Utara. Layaknya seorang peserta pemilu pada umumnya, kehadiran Cak Imin tentunya menghadirkan kerumunan. Sejumlah pedagang yang ada di kawasan pecinan Glodok antusias untuk bersalaman. Bahkan, sampai ada yang menitipkan harapan dan mendoakan supaya pasangan berjuluk Amin itu bisa menang di kontestasi Pilpres 2024. Berkunjung ke Chinatown untuk menyaksikan proses apa yang disebut dengan ekonomi yang tumbuh dan berkembang. Di mana pasar tradisional terus terjaga bersamaan dengan menjaga tradisi yang ada di masyarakat, dengan budaya Tionghoa, kata Cak Imin di kawasan pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis, 30 November 2023. Di masa kampanye nasional yang baru berlangsung sejak 2 hari lalu, memang baru Cak Imin yang berkunjung ke Glodok. Glodok sendiri bisa dibilang sebagai wilayah kandang banteng di Jakarta. PDIP menjadi parpol yang paling banyak dipilih di wilayah ini. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP keluar sebagai partai pemenang di Jakarta dengan perolehan 1,6 juta suara dari ibu kota, di mana salah satu penyumbang suara terbesar ada di Jakarta Barat. Lebih spesifik lagi, untuk perolehan suara di Dapil Jakarta 10 di mana dapil tersebut turut mencakup kawasan pecinan di Jakarta Barat, PDIP menang telak dengan perolehan 220.001 suara pada pemilu 2019. Hal itu membuat PDIP memiliki 4 kursi DPRD DKI Jakarta dari Dapil Jakarta 10 yang satu diantaranya meliputi Kecamatan Taman Sari sebagai wilayah pecinan di Jakarta. Untuk menyongsong pemilu 2024, sejumlah spanduk maupun baliho caleg dan capres yang diusung PDIP masih mendominasi di sejumlah sudut kawasan pecinan Glodok. Cak Imin nampaknya menyadari hal itu bahwa pecinan merupakan basis suara PDIP. Namun dia tak kecil hati. Cak Imin justru optimis di 2024 kawasan pecinan bisa menjadi ceruk suara untuk pasangan Amin. Ia menyinggung soal banyaknya basis suara PKB pada pemilu 2019 lalu yang cukup tinggi di kawasan pecinan. Sayangnya dia tak merinci kawasan pecinan di daerah mana saja yang menjadi lumbung suara bagi PKB. Sebab, di pemilu 2019 lalu, untuk perolehan suara di Dapil Jakarta 10, PKB hanya meraih 23.184 suara. PKB tak memiliki wakil DPRD dari dapil tersebut. Alhamdulillah pemilu 2019 kita sudah membuka dengan diterimanya PKB yang sangat banyak dukungannya dari masyarakat Tionghoa, kata Cak Imin soal potensi meraup suara di kawasan pecinan. Cak Imin berharap para caleg PKB keturunan Tionghoa bisa menjadi ujung tombak untuk memenangkan Amin di kawasan pecinan. Selain itu, Cak Imin meyakini dengan aktifnya PKB dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa juga bisa menarik suara Tionghoa untuknya. PKB tiap tahun menyelenggarakan Imlek, Natalan bersama, Waisak bersama. Ini jadi modal untuk pemenangan Amin. Di DKI kita optimis akan menjadi basis kemenangan Amin, ucap Cak Imin. Saya hari ini berkunjung ke Chinatown untuk tujuan menyaksikan apa yang disebut sebagai proses ekonomi yang tumbuh dan berkembang, di mana pasar tradisional terus terjaga bersamaan dengan menjaga tradisi yang ada di masyarakat dengan budaya Tionghoa. Di sisi yang lain, kita ingin mensupport pasar ini tetap tumbuh dan berkembang. Sekaligus saya menyapa masyarakat untuk mengingatkan 14 Februari 2024 memilih nomor 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.